Pernah nggak muncul pertanyaan dalam benak kita seperti ini? Mas Heroh, saya sudah beli saham nih, dan sahamnya sekarang masih under value loh. Tapi kok nggak naik-naik ya? Saya tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kok harga sahamnya nggak naik-naik? Jangan-jangan sahamnya jelek nih. Jangan-jangan metode value investing ini nggak jalan nih. Akhirnya karena kita frustasi, kita jual saham tersebut. Ternyata setelah kita jual, harga sahamnya justru terbang. Pernah nggak kita kejadian seperti itu? Atau jangan-jangan sering? Ya, memang biasanya kejadian seperti itu masih sering ya kita alami, khususnya bagi kita yang masih pemula di saham. Nah, di video kali ini saya ingin share salah satu saham ya, saham yang ada di dalam ebook kami sejak bulan Januari kemarin sampai sekarang. Dan posisinya sekarang sudah naik 100% ya. Satu bagger kurang dari 1 tahun. Dan pastinya bukan ITMG ya, karena ITMG sudah kita bahas berulang-ulang, kita bahas saham yang lainnya. Nah, cuman sebelum kita membahasnya, teman-teman silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman terupdate ketika kami upload video yang terbaru. Silahkan teman-teman juga join di channel Telegram kami, channel The Investor, karena kadang saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Plus ya, teman-teman juga silahkan follow Instagram kami theinvestor_id. Oke, selamat menonton. Nah, saya ingin men-sharingkan salah satu saham yang ada di ebook kami ya, ada di ebook watchlist saham ya, saham-saham under value kami sejak bulan Januari kemarin sampai sekarang. Ya, jadi kalau teman-teman di bulan Januari kemarin sudah membeli ebook kami, pasti nemu nih saham ini ya, Metro Data atau saham dengan kode emiten MTDL. Nah, sekarang saya ingin sharingkan perjalanan MTDL ini dari Januari sampai sekarang. Nah, MTDL ini saya masukkan di bulan Januari ya. Sebenarnya sebelum bulan Januari sudah kita masukkan ya, tapi anggap saja Januari baru kita masukkan. Maka di bulan Januari tersebut acuan saya adalah laporan keuangan kuartal 3 2020 ya. Dimana kalau kita lihat ya, kinerjanya kuartal 3 2020 kemarin itu sudah bagus. Ya, dimana hutangnya minus 89% secara year to date. Ya, jadi ini bagus sekali, dimana tahun 2020 adalah tahun pandemi, tahun krisis, perusahaan-perusahaan sedang cari cara untuk survive, tapi MTDL justru bisa melunasi hutangnya ya, bisa menurunkan hutangnya. Saldo labanya naik 11%, ekuitasnya naik 9%. Ya, tapi memang pendapatannya turun ya, turun hanya 2% karena faktor pandemi. Tapi ini penurunan juga sangat kecil ya, hanya 2% itu menurut saya tidak terlalu berdampak gitu. Kemudian perusahaan ini masih menghasilkan laba kotor ya, di mana laba kotornya naik 7% dan laba bersihnya naik 4%. Jadi teman-teman bisa bayangkan tahun 2020 saat pandemi kinerja MTDL tetap bagus. Kemudian masuk di bulan Maret ya, Maret tahun 2021 ya, artinya rilis laporan keuangan full year 2020 baru keluar, dan di situ saya melihat kinerja MTDL tetap bagus. Saldo laba naik 15%, ekuitas naik 11%. Pendapatannya memang turun 7%, tapi tetap bisa menghasilkan laba kotor dan laba bersih ya, sebanyak 2%. Nah, tahun 2020 tahun pandemi kinerjanya masih bisa bertahan. Inilah MTDL. Kemudian masuk nih di bulan April 2021. Akhirnya rilis laporan keuangan kuartal 1 2021 keluar, dan saya lihat kinerjanya makin bagus lagi MTDL ya. Dimana saldo laba naik, ekuitas naik, hutangnya sudah 0 teman-teman ya. Jadi MTDL sampai sekarang hutangnya 0. Dan yang menariknya adalah di sisi ini, pendapatan naik 14%, laba kotor naik 11%, dan laba bersih naik 29%. Ya, bayangkan kuartal 1 ini kan untuk pendapatan dan laba bersih ini kan dihitung secara year on year ya. Jadi dibandingkan kuartal 1 tahun 2020, di mana kuartal 1 tahun 2020 pandemi ini belum kelihatan ya, alias baru mulai jalan ya, baru mulai pandemi ya, waktu itu bulan Maret 2020 ya. Nah, secara tahunannya kuartal 1 bagus. Dan gongnya ya, gong MTDL itu sebenarnya di kuartal 2.
yang dimana kuartal 2 kenaikannya signifikan, kenaikan kinerjanya, dimana pendapatan naik 23%, laba kotor naik 21%, dan laba bersihnya naik 56%. Hutang masih nol, saldo laba naik 8%, dan ekuitasnya juga naik 7%. Nah, inilah perjalanan atau story kinerja dari MTDL sejak MTDL ini saya masukkan ke dalam ebook ya sejak bulan Januari kemarin. Dan kita lihat pergerakan harga sahamnya ya. Sejak bulan Januari, harga saham MTDL itu cenderung tidak kemana-mana ya. Jadi sejak bulan Januari sampai bulan Juni tidak kemana-mana, alias harga sahamnya ya sideways saja gitu. Membosankan, kelihatan membosankan ya. Banyak pertanyaan ke saya nih, Mas Eros gimana nih MTDL? Katanya bagus, kok sahamnya nggak naik-naik ya? Nah, inilah perlunya kita memiliki time horizon yang panjang. Karena value investing salah satu faktor keberhasilannya adalah time horizon harus panjang. Panjangnya itu berapa lama? Harus di atas 1 tahun. Ya, jadi bukan di bawah 1 tahun. Apalagi cuma 1 bulan, bukan ya. Harus di atas 1 tahun. Maka bagi mereka yang sabar ya, atau mereka yang katakanlah dia pengennya nabung saham, jadi beli saham habis itu dia tinggalkan ya. Nah, maka dia nggak akan kerasa gitu. Waktu 6 bulan itu nggak kerasa. Ya, akhirnya setelah laporan kuartal 2 keluar, baru MTDL ini naik gitu. Baru MTDL harga sahamnya meledak yang dari 1.500 sampai 1.600-an akhirnya naik sampai sekarang. Dan posisi sekarang ya saat video ini diambil tanggal 19 Oktober tahun 2021 harga sahamnya sudah menyentuh di level 3.310. Artinya apa? Artinya kalau kita hitung secara year to date ya, dari Januari sampai bulan Oktober ini harga saham MTDL sudah naik 110%. Nah, sekarang di sini ya kita lihat 110% dalam 10 bulan itu bagus gak sih? Ya kalau hitungan investasi dan kalau buat saya sendiri ya ini bagus banget gitu. Cuman teman-teman sekalian, kita nggak akan mendapatkan 110% kalau kita nggak sabar dulu di sini. Ya kadang memang kita nggak tahu ya saham itu kapan bergeraknya, kita nggak tahu. Jadi sepanjang kita sudah menemukan saham-saham under value, yang kita lakukan selanjutnya adalah apa? Ya sudah hold saja. Ya jadi kita sudah menemukan perusahaan bagus, harga sahamnya under value, maka yang kita lakukan setelah kita beli kita hold saja. Kita bisa tinggalkan market untuk sesaat gitu. Jadi bagi teman-teman yang memiliki kesibukan lain di luar mengamati market setiap hari, maka metode value investing ini sangat berguna, sangat bermanfaat ya. Beli, hold, kemudian kita tunggu laporan keuangan terbaru keluar, baru kita recheck lagi apakah harga sahamnya masih murah atau tidak. Hanya sebatas itu saja gitu. Nah, bayangkan teman-teman kalau misalkan kita nggak sabar ya, kita beli bulan Januari, bulan Maret, bulan April ini sudah komplain ke saya, Mas Eros MTDL nggak kemana-mana nih. Ya akhirnya bulan Mei fenomena sell in May and go away, akhirnya MTDL justru dijual. Dan berakibat apa ya? Berakibat ya kita ketinggalan kereta. Sudah benar kita hold saat harga sahamnya sideways, tapi justru kita jual, dan setelah kita jual harga sahamnya naik. Nah ini yang sering terjadi ke kita yang belum mengerti cara kerja value investing sebenarnya. Nah teman-teman sekalian ya, hari Jumat besok tanggal 22 dan 23 Oktober 2021 saya bersama tim akan mengadakan webinar value investing, di mana kita nanti akan sama-sama belajar ya bagaimana kita menemukan saham-saham under value dan apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah menemukan saham-saham under value. Kita tahu IHSG sekarang sudah naik, banyak saham yang sudah jalan, banyak saham yang sudah terbang, tapi tetap masih ada saham-saham yang masih murah, dan nanti kita akan bahas bareng-bareng di webinar ini ya. Fasilitasnya apa? Teman-teman kalau ikut webinar kami, teman-teman akan mendapatkan rekaman webinarnya. Yang kedua, gratis mengikuti webinar value investing selanjutnya ya, alias investasi sekali, habis itu gratis mengikuti webinar seterusnya. Kemudian gratis mendapatkan 15 saham-saham watchlist ya, saham-saham under value yang sudah saya analisa dan menurut saya masih layak beli ya. Dan ada supporting groupnya, di mana supporting group ini teman-teman bisa
masuk di sini bisa menjadi member di sini selamanya ya, sepanjang The Investor masih ada. Nah, silahkan teman-teman registrasi di website kami www.theinvestor.id ya. Hanya website ini saja, website resmi kami. Oke, sekian video kali ini. Saya tunggu Anda di webinar hari Jumat besok. Salam Pasif Income.